kemudian ini yang kemudian harus kita ambil pelajaran berikutnya adalah bahwa kalau mempertimbangkan waktu itu, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Demi masa, demi waktu. Diartikan juga demi waktu asar. Salah satu maknanya kenapa asar? Asar itu sore hari. Sore hari itu orang biasanya menghitung untung kalau orang bekerja, orang berdagang. Ketika sore menghitung untung itulah akan tahu kerugiannya. Sehingga waktu asar itu sangat cepat dan masa itu sedemikian cepatnya, maka demi masa manusia itu sebenarnya hidup itu merugi. Coba, kamu ganti hari saja, kalau kamu diberitahu umurmu 70 tahun, itu sudah berkurang sehari. Besok lagi berkurang sehari, tahun depan berkurang setahun. Berarti matinya makin cepat. Sehingga kalau ada ulang tahun itu pada nyanyi-nyanyi ya, pada niup lilin gitu ya, lilinnya bisa padam njur dikeploi gitu, sorae jelas ditiup padam ya. Nah ditiup itu apinya bisa berjoget itu baru lucu sebenarnya. Tapi kalau ditiup padam ya mestilah. Nah, jadi ketika itu ditiup kemudian dinyanyikan panjang umurnya. Bolehlah mengatakan panjang umurnya itu dalam hati itu panjang umurnya, tapi maaf, itu orang mengatakan panjang umurnya itu maksudnya kan semoga panjang umurnya serta mulia. Tapi dalam hatinya sebenarnya berkurang umurnya, cepat matinya. Gitu. Selamat ulang tahun, berkurang umurnya, cepat matinya. Gitu mestinya. Makanya kalau ulang tahun itu betul didoakan semoga panjang umur dan mulia, tapi setelah itu kita harus merenung. Waduh, berkurang setahun lagi usia saya. Kalau kamu diberitahu usiamu kan kamu tahu itu berkurang. Makanya mestinya orang tambah umurnya itu makin merenung. Oh iya ya, setahun ini apa yang saya perbuat. Maka kalau dilihat dari waktu itu, manusia itu sebenarnya tiap hari itu makin rugi. Kalau orang diam saja, waktunya berkurang, ya, waktunya termakan terus, itu kan rugi. Kamu diam, sedangkan kamu menghabiskan waktu, itu rugi karena kamu cepat mati dan tidak segera berbuat. Sehingga innal insana lafi khusr itu arahnya begitu. Sesungguhnya semua manusia itu dalam proses merugi dan dalam keadaan merugi. Betul, karena kita itu tahu-tahu nanti makin tua. Tahu-tahu makin tua. Dan ketika itu, jadi orang diam saja itu sudah rugi. Karena itu tadi, kalau diibaratkan asar itu demi masa asar itu orang berkalkulasi. Lalu orang dalam keadaan rugi. Dan waktu itu akan menghancurkan segalanya. Orang akan bisa hancur, material ini hancur. Jadi ada yang namanya lifetime, masa hidup. Bangunan ini ada masa hidupnya. Kenapa bangunan-bangunan besar seluruh dunia itu ada yang dirobohkan ya? Loh, di negara-negara maju itu kontraktor merobohkan itu adalah kontraktor-kontraktor yang hebat. Gimana caranya merobohkan gedung yang itu debunya tidak kemana-mana. Jadi berpuluh-puluh lantai langsung beret. Nah, itu ada kontraktor. Kontraktornya maka sering ada tulisannya. Kalau di sini kan sering ditulis ya, misalnya saja ya, kontraktor apa. Tapi di sana ditulis demolition by apa, penghancuran oleh perusahaan apa. Yang menghancurkan itu perusahaannya Bonafit juga. Yo kalau cuma ngembruk ke masa ambruk ya tanpa ilmu iso. Ada ini yang teknik bangunan ngebruk ke masa ambruk-ambruk yo ngonangi sampingnya debunya kemana-mana. Nah ini tidak. Wow, cara merobohkan. Nah, semua bangunan itu kenapa bangunan tinggal dirobohkan? Karena lifetime, masa hidupnya habis. Bangunan hancur, manusia hancur, ilmu kita akan lupa. Itu yang namanya waktu itu akan memakan apa saja. Waktu itu kejam sekali. Orang yang tadinya segar, bugar, kuat, dimakan waktu dia dari pewot, ringkeh gitu ya, keyayat-keyayat, jalan enggak bisa pakai tekan, terkadang di kursi roda, itu dimakan waktu itu. Sehingga dengan waktu itu manusia itu rugi sebenarnya.
Nah, agar enggak rugi ada 3 hal. Agar enggak rugi itu ada apa? Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Gimana agar enggak rugi? Orang harus beriman kuncinya. Makin tua enggak apa-apa kalau kita beriman, amal soleh, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Maka semakin hari itu kita tabungannya semakin banyak. Enggak ada kata rugi. Kan banyak sekali orang mendekati kematian itu, kalau menurut Al-Quran itu banyak orang-orang yang menyesal ketika mau mati. Waduh kok cepat sekali waktunya, saya belum berbuat. Ya, itu karena waktunya nggak diisi dengan ilaladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau kita iman yakin ya, saya nggak usah jelaskan panjang lebar. Wa amilus sholihat, berbuatnya yang baik-baik. Beramal yang baik, jadi bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk lingkungan, itu amal soleh. Bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk agama, untuk umat, untuk makhluk-makhluk sekitarnya gitu ya. Itu amal soleh semua itu. Jadi keberadaanmu itu bagi lingkunganmu itu suatu kebaikan. Ya, tumbuhan senang dengan adanya kamu, hewan-hewan senang dengan adanya kamu, kemudian temanmu juga senang dengan adanya kamu, itu tentu kamu beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan harus saling berpesan, ya, berwasiat. Apa yang dipesankan? Al-haq, kebenaran dan kesabaran. Kenapa al-haq dan kesabaran ini Allah mengkaitkan 2 hal ini jadi satu? Ini suatu mengandung pelajaran di balik itu. Bahwa ternyata al-haq, kebenaran, ini nggak bisa ditopang kalau nggak punya kesabaran. Kamu semuanya tahu, sholat tepat pada waktunya itu al-haq. Tapi kalau kamu nggak sabar atas semua kesulitan dan hambatan, kamu nggak akan bisa menegakkan. Orang tahu bahwa orang yang zalim itu harus dihentikan. Tapi kalau nggak punya kesabaran, nggak akan bisa. Jadi al-haq ini penopangnya memang kesabaran. Maka nasihati yang benar ini loh. Dinasihati kesabaran. Sabar itu apa? Sabar itu apa? Kelemah-kelemah kalau dalam bahasa Jawa. Atau sabar itu kelelar-keleler gitu ya. Atau sabar itu alon-alon. Enggak. Sabar nggak ada kaitannya dengan itu. Saya contohkan ya. Kalau kamu itu kecewa dengan Allah gini. Kayaknya pelan-pelan, kayaknya sopan. Ya Allah, apa panjenengan itu, apa engkau itu tidak mengetahui ya Allah bahwa saya itu sudah berbuat segigih ini. Kok enggak engkau kabulkan? Ya Allah, kenapa saya itu sudah belajar gini, apa engkau enggak melihat ya Allah saya belajar begitu, kok engkau kasih nilai sekian? Itu sebenarnya orang kecewa itu. Cuman bahasanya saja pelan-pelan. Ya Allah, kok enggak engkau sembuhkan toh ya Allah? Apa engkau enggak melihat ya Allah saya itu sudah berusaha sedemikian rupa kan? Apa engkau enggak melihat? Itu kalau kita kasarkan, itu kasar sekali loh. Kalau seperti kalian, Rahmat ini, mat kowe ora ngingetke apa? Nah aku ket mau ke nyapu ya. Itu kan seakan-akan ya Allah, apa engkau enggak melihat bahwa saya itu berupaya sedemikian rupa kok enggak engkau beri ini ya. Itu kalau kita ungkapkan kasar, wah itu kekecewaan, itu lambang ketidaksabaran sebenarnya. Lambang ketidaksabaran. Jadi kayaknya lemah lembut tapi sebenarnya enggak sabar. Tapi kayaknya keras sekali, itu bisa jadi itu tetap sabar. Hanya omongannya itu yang keras. Kan ada orang suku-suku tertentu yang bicara biasa saja kayak marah-marah. Tapi itu enggak apa-apa. Itu sabar itu bukan tampilannya itu, tetapi sabar itu adalah bagaimana kita itu ada cobaan, kita tetap kuat. Bagaimana kita itu kemudian menjalankan suatu perintah walaupun berat, kita tetap kuat. Itu asobru ala ta'ah ya. Asobru indal musibah, ketika ada musibah. Asobru anil maksiyah, kamu menghindari kemaksiatan. Coba kamu lihat.
Apa orang-orang yang berbuat jahat itu tidak tahu bahwa itu jahat? Ya tahulah. Pembegal ya, begal, pencuri, pelacur, semua tahu bahwa itu sesuatu kemaksiatan. Semuanya tahu bahwa itu kemaksiatan. Tetapi apakah mereka kuat menghindari maksiat itu? Ternyata tidak. Ya tanyalah. Pencuri-pencuri, pembegal, perampok, pelacur, mereka semua koruptor. Semuanya tahu bahwa itu suatu keburukan dan kemaksiatan. Tetapi mereka itu kenapa nggak bisa menghindari? Mereka nggak sabar. Itu namanya as-sabru anil maksiyah. Sabar atas suatu kemaksiatan. Sabar dalam menghindari dan mencegah kemaksiatan. Makanya kebenaran ini seakan-akan nggak ada nilainya kita nasihatkan kalau nggak didampingi dengan kesabaran. Orang itu berbuat yang tidak baik atau membenci kebaikan bukan karena nggak tahu, tapi karena mereka nggak ada kesabarannya itu. Maka kebenaran itu seakan-akan ini akan tidak imbang, akan apa ya? Akan gotang dalam bahasa Jawa, akan bombing gitu ya, akan tidak imbang kalau tidak disertai dengan yang namanya kesabaran. Banyak pengetahuan itu sekarang dicapai dengan sangat tinggi, tetapi kesabaran orang makin nggak ada. Apalagi hari ini kalian tahu semuanya kan, apa-apa inginnya instan. Instan itu nggak sabar. Orang ingin cepat kaya, orang ingin cepat lulus, orang ingin ya boleh saja cepat itu semuanya asal semuanya dijalani. Tetapi masalahnya banyak orang ingin kaya dan nggak menjalani proses untuk kaya, nggak kerja keras, nggak mau kerja kasar sedikit, maunya ikut seperti yang di TV-TV itu. Habis sekolah langsung pada jadi direktur, manajer dan sebagainya. Ya itu nggak bisa. Semuanya harus dilalui. Kerjanya cuma lihat handphone, maunya langsung lulus dengan pinter. Ya, nggak begitu. Itu harus proses dilalui. Jadi agar tidak rugi ya, kesimpulannya ini ya. Jadi agar kalian hidupnya tidak rugi, dilihat dari perjalanan waktu itu, maka iman, amal soleh, kamu saling nasihat menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Jadi kebenaran dan kesabaran itu maksudnya seperti tadi, kamu nasihati temanmu yang baik apa, dan kamu menasihati juga agar sabar seperti itu. Loh, kamu di sini ini banyak sekali kesulitan-kesulitannya. Dan kamu tahu bahwa ini ajakan-ajakan kebaikan. Tapi kalau kamu nggak punya kesabaran, kamu mungkin berpikir lebih baik di luar saja. Lebih baik di luar saja. Pelajaran itu bagus, tapi kalau kamu nggak punya kesabaran untuk mengikutinya, kamu mikirnya sudahlah kita duduk-duduk santai-santai saja, lihat-lihat handphone gitu aja. Semua orang tahu. Tapi kamu tahu yang namanya menuntut ilmu, yang namanya orang belajar. Para ulama zaman dulu itu jangankan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mereka belasan tahun. Mereka itu berguru pada kiai-kiai, pada ustadz-ustadz mereka. Jadi kamu jangan berharap hanya dengan santai-santai itu akan bisa. Kalau dalam bahasa Arab ini sebagai penutup ya, dalam bahasa Arab ada pepatah gini, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu mengharap kesuksesan tapi kamu nggak menempuh jalan-jalannya. Kamu nggak sabar menempuh jalan-jalannya. It's impossible ya. Inna safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya perahu nggak akan bisa berlayar di atas daratan. Nah ini dalam balaghah maknanya bahwa nggak mungkin kamu itu akan mendapatkan sesuatu kalau kamu nggak menempuh jalannya. Tarjun najata walam tasluk masaliyakaha. Kamu mengharapkan sukses tapi kamu nggak mau nempuh jalan sukses. Ketahuilah bahwa perahu nggak akan bisa berlayar di daratan. Artinya yaitu hal yang mustahil, hal yang mustahil. Nggak mungkin kamu itu akan sukses hanya dengan nyantai-nyantai. Orang-orang yang bisa sukses itu karena yang gigih, sabar, tahu yang benar mana diikuti. Jadi itu ya, kita berdoa agar kita itu terhindar dari proses merugi. Sehingga kita mengambil pelajaran dari surat Al-Asr tadi dengan cara
kita agar tidak rugi dalam hidup, dalam mengarungi waktu, dalam menempuh perjalanan waktu, yakni dengan iman, amal soleh, saling wasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Jadi demikian ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurangnya minta maaf, semoga menjadi tadzkirah bagi kita semuanya, bagi kalian semua. Ini kalian camkan ya, keperjuangan kalian di sini belum apa-apa.